dalam video kali ini kita akan bersama-sama membahas mengenai komunikasi bencana dan kepemimpinan dari buku Dr. Muhammad Hidayat, MIKOM. Kepemimpinan yang efektif sangat penting dalam situasi bencana, di mana krisis komunikasi dan koordinasi sering terjadi. Pemimpin yang fleksibel mampu beradaptasi dengan perubahan situasi yang mendadak, memastikan bahwa tim tetap terarah dalam menghadapi tantangan baru. Selanjutnya, terdapat 3 poin penting dalam kepemimpinan yang efektif. Poin yang pertama adalah fleksibilitas. Fleksibilitas dapat diartikan sebagai kemampuan untuk merespon keadaan yang tidak terduga. Yang kedua, integrasi. Integrasi adalah kemampuan untuk menyatukan upaya berbagai pihak. Dan yang terakhir ialah kepemimpinan itu sendiri. Ada 2 jenis kepemimpinan dalam penanganan bencana. Kepemimpinan secara umum dapat dikategorikan ke dalam 2 jenis besar. Yang pertama, kepemimpinan otoriter dan demokratis. Namun dalam konteks praktis, terutama dalam situasi kritis seperti penanganan bencana, kepemimpinan lebih sering dikelompokkan menjadi kepemimpinan tradisional dan kolaboratif. Namun, dalam situasi bencana, memilih tipe kepemimpinan harus disesuaikan dengan kondisi dan tingkat keparahan bencana. Terdapat 2 perbedaan dalam jenis kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan tradisional. Kepemimpinan tradisional berfokus pada otoritas. Sementara, kepemimpinan kolaboratif mengutamakan partisipasi dan komunikasi 2 arah. Seluruh bagian tubuh manusia memiliki kebutuhannya sendiri. Berikut adalah 5 kebutuhan manusia pasca bencana. Yang pertama, kepala, atau bisa disebut kebutuhan mental dan psikologis. Korban bencana memerlukan dukungan psikologis seperti terapi psikososial untuk mengatasi trauma dan membangun kembali harapan. Yang kedua, mata dan telinga. Ada 3 poin mata dan telinga. Yang pertama, informasi yang dapat diandalkan. Yang kedua, korban membutuhkan informasi yang jelas dari media. Yang ketiga, korban membutuhkan informasi dari pihak yang berwenang. Yang ketiga, perut. Bisa disebut logistik dan nutrisi. Pertama, pemimpin memastikan distribusi makanan dan logistik merata. Yang keempat, tangan dan kaki. Korban membutuhkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemulihan. Poin yang terakhir, yang kelima, keseluruhan. Selain makanan, korban butuh pakaian dan tempat tidur. Lima poin komunikasi krisis bencana. Komunikasi yang efektif harus transparan, empatik, dan tepat waktu. Pemimpin yang dapat menyampaikan informasi dengan empati akan lebih mudah membangun kepercayaan. Poin yang pertama, bagikan informasi yang jujur, tepat waktu, dan dapat diakses dengan masyarakat. Poin kedua, selama keadaan darurat dan selama periode pemulihan yang berpotensi panjang, orang membutuhkan informasi sebanyak sumber daya lainnya. Yang ketiga, dapatkan wawasan tentang persepsi dan perilaku berbagai kelompok dan komunitas. Yang keempat, anggota masyarakat adalah pakar tentang tantangan yang mempengaruhi mereka dari. Yang keempat, anggota masyarakat adalah pakar tentang tantangan yang memengaruhi mereka dan solusi mereka. Terdapat 6 poin tantangan setelah bencana. Tantangan yang pertama, sulit mengidentifikasikan situasi dengan tepat.
Yang kedua, menyeimbangkan ketidakterkaitan antara rencana dan kenyataan. Yang ketiga, membangun organisasi fungsional saat krisis. Beradaptasi respon medis untuk situasi yang sedang terjadi secara keseluruhan. Tantangan yang terakhir, yang kelima, memastikan respon yang tangguh. Yang pertama, informasi tepat waktu. Menyampaikan informasi yang relevan secepat mungkin untuk menghindari kepanikan. Yang kedua, kredibilitas. Menunjukkan bahwa pemimpin dapat dipercaya dan mampu memimpin tim. Yang ketiga, empati dan persuasif. Komunikasi yang dilakukan harus memperlihatkan empati agar lebih diterima oleh masyarakat. Kesimpulan. Kepemimpinan dalam bencana membutuhkan fleksibilitas, kemampuan komunikasi yang baik, dan pendekatan yang kolaboratif. Pemimpin harus dapat menyeimbangkan antara pemikiran strategis dan kebutuhan di lapangan, serta melibatkan semua pihak untuk mengatasi bencana secara efisien dan efektif.